Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyelesaikan soal distribusi normal. Karena NIM saya ganjil, maka yang saya kerjakan yaitu soal nomor 1 dan nomor 3. Untuk soal nomor 1 yang bagian A, ditanya berapa probabilitas seorang penonton TV yang akan menonton 20 menit lebih. Di sini diketahui nilai rata-ratanya adalah 15 menit dan standar deviasinya adalah 3,5 menit. Nah, yang ditanya itu adalah probabilitas yang kurang dari 20 menit. Kita langsung masukkan angka-angka tadi ke dalam rumus. Nah, setelah dimasukkan ke dalam rumus, maka kita mendapatkan hasilnya yaitu 1,43 untuk Z ini. Z adalah skor Z atau nilai normal baku. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai Z, kita akan mencari nilai Z ini di dalam sebuah tabel distribusi normal. Nah, 1,43 adalah 1,4 ditambah dengan 0,03. Nah, kita akan mencari pada bagian sini, kita mencari 1,4 di tabel yang ke 0,03. Maka ini adalah hasilnya, yaitu 0,4236. Setelah itu kita akan buat grafiknya. Nah, di grafiknya ini, di sini kita sudah tahu tadi yang 1,43. Nah, setelah itu kenapa arahnya ke sana? Karena dia lebih besar dari 20. Maka di sini probabilitas X yang kurang dari 20 yaitu 0,5 dikurangi dengan 0,4236, hasilnya adalah 0,0764. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2, ditanyakan probabilitas yang menonton kurang dari 15 menit. Di sini kita sudah tahu seperti kayak tadi rata-ratanya itu 15. Nah, 15 kurang 15 per 3,5. 15 kurang 15 ini hasilnya 0. Jadi 0 dibagi dengan 3,5 maka hasilnya adalah 0. Di sini untuk Z-nya adalah 0,000. Hasilnya juga sama 0,000. Kemudian untuk probabilitasnya, karena dia kurang dari 15, maka grafiknya ke arah sebelah sana. Hasilnya 0,5 dikurangi 0 adalah 0,5. Selanjutnya untuk soal 1 bagian C, ditanya probabilitas antara 10 sampai 16 menit. Nah, pertama kita akan mencari untuk X yang 10. Dapatnya hasil min 1,43. Kemudian untuk yang X16 didapatkan hasil 0,29. Setelah itu kita akan mencari 1,43 yaitu 1,4 tambah 0,03. Nah, untuk hasil ini teman-teman jangan melihat dari minnya, tapi lihat angka yang ini tadi teman-teman, 1,43. Nah, seperti kayak tadi 1,43 yang bagian sini, kemudian 0,03 yang bagian atas. Kita dapat hasil 0,4236. Selanjutnya untuk Z yang satu tadi itu 0,29. 0,2 sebelah sini, kemudian 0,09. Hasilnya adalah 0,1141. Nah, untuk hasil untuk grafiknya teman-teman kita lihat, untuk kurvanya teman-teman kita lihat bagian yang diarsir ini adalah probabilitas dari 10, X nya itu 10, antara 10 dan 16. Maka untuk probabilitas X dimana penonton
nonton antara 10 sampai 16 menit adalah 0,5377. Kenapa 0,5377? Karena hasil yang tadi yang 10 ini 0,4236 ditambah dengan 0,1141, karena yang ditanya adalah antara 10 sampai 16 menit. Kemudian yang bagian D di sini dia bertanya tentang interval dari 68% penonton yang akan menonton TV. Nah, di sini untuk nilai rata-rata dan standar deviasinya masih tetap sama, 15 dan 35 menit, dan probabilitasnya itu yaitu 68%, di mana 68% ini sama dengan 0,68. Nah, 0,68 ini adalah untuk kita mencari angkanya di sebelah sini, kita mencari dengan 0,5 ditambah 0,18. Nah, kita lihat dalam tabel 0,5 berada di posisi mana? Nah, 0,5 berada di posisi 3,9 dan 0,09. Kenapa saya menggunakan 3,9 dan 0,09? Karena dari 3,9 ditambah 0,09 itu yang lebih mendekati dengan hasilnya 0,5. Sedangkan untuk yang 0,18, ingat tadi teman-teman, ini 0,5 ini ditambah 0,18 jadi hasilnya 0,68. Maka kita akan mencari letak 0,18 berada pada 0,4 ditambah 0,07, berada di sini dia teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui Z tadi, ini kan kita tidak tahu X-nya dia tuh berapa, maka kita akan mencari nilai X. Kita akan masukkan angka-angka tadi, ini yang dari Z1 kita masukkan ke sini 3,99, kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Nah, didapatlah hasil yaitu untuk interval 28,97. Kemudian untuk interval yang berikutnya yaitu 0,47 dimasukkan ke dalam rumus ini, kemudian didapatkan hasil 16,65. Jadi teman-teman, interval yang menonton yaitu dari 16,65 sampai dengan 28,97. Kemudian untuk soal nomor 3 di sini yang ditanya yaitu berapa probabilitas bahwa kurang dari 100 obat dari total produksi 2000 obat kurang layak dijual. Nah, di sini kan kita tidak mengetahui standar deviasinya teman-teman. Jadi kita akan mencari standar deviasinya terlebih dahulu. Kita masukkan rumus yang telah kita pelajari pada bagian sebelumnya. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil dari standar deviasinya yaitu 2,23, maka kita akan masukkan ke dalam rumus. Nah, di sini tadi itu yang probabilitasnya 0,05 atau 5% itu dari rata-rata setiap produk. Jadi jika total produksinya 2000 produk, maka rata-rata obat-obatan yang kurang layak dijual adalah 2000 tadi ini teman-teman, kita kalikan dengan 0,05 sehingga kita mendapatkan hasil 100. Nah, di sini kita sudah mengetahui standar deviasinya yaitu 2,23 dan probabilitas yang kita cari adalah kurang dari 100. Dan X ini adalah 100 teman-teman. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus Z. X-nya tadi yaitu 100 dikurangi dengan 100 kemudian dibagi dengan 2,23. Nah, 100 kurang 100 hasilnya 0. Kemudian 0 dibagi dengan 2,23 hasilnya adalah 0. Di sini kita cari untuk Z-nya dia sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0,0000. Setelah itu kita masukkan ke dalam grafiknya ini teman-teman. Jadi probabilitas X yang kurang dari 100 sama dengan
0,5 dikurangi 0, hasilnya adalah 0,5. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya.